Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pada hari ini Rabu 10 September 2025, ya, kita ada kuliah kelima dari filsafat pendidikan matematika. Ya, jadi untuk membekali diri belajar matematika, belajar filsafat, ini ada semacam apa ya? Adat, tata cara atau metodenya gitulah ya. Nah, yang soft ya, yang bersifat soft ini semacam secara psikologis ya. Ini psikologisnya kita mencari sesuatu yang menyebabkan kita secara sadar bersama-sama sendiri-sendiri maupun bersama-sama mari kita menghindari menuju ke arah sombong. Karena kesombongan itu ternyata bisa membakar dunia dan akhirat. Gitu ya. Dan tidak pernah ada manfaatnya orang sombong, itulah ya. Itulah keyakinan kita. Maka ya, andai kata ada kuis 50, ya salah semua, betul satu dan sebagainya, itu sementara ini kita anggap sebagai bersyukur, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menghindari kesombongan itu. Satu. Yang kedua, nanti ada bacaan-bacaan yang memang akan saya kirim yang memang sulit ya untuk dipahami. Kita bisa menemukan sekarang bahwa yang sulit itu tidak hanya matematika murni ya, tidak hanya analisis ya. Kalau saya dulu senang itu ya, matematika statistik ya. Itu dianggap sulit enggak oleh mahasiswa ya. Ya. Tapi ternyata filsafat yang hanya terdiri rangkaian kata-kata itu adalah sulit juga dipahami. Dan kalau kita ekstensikan, ya rumus matematika itu kan juga bahasa. Maka sebetul-betul bahasa itu sebetulnya adalah rumus kehidupan. Gitu. Ya. Kalau kita bercakap-cakap kan kita tidak menggunakan semua bahasa. Bahasa yang kita pakai kan kita pilih. Bahasa yang kita pilih itu spesifik, artinya menjadi pembeda dengan bahasa yang lain. Itulah rumus. Dalam filsafat bisa dianggap seperti itu. Baik, namun demikian, saya akan memberi kesempatan Ibu dan Pak sekalian untuk mengajukan pertanyaan bebas, baik pertanyaan umum maupun pertanyaan terkait dengan kuis. Disilakan nanti, monggo. Merdeka saja. Ya, silakan. Jangan terlalu lama Bapak Ibu, ini direkam nih masalahnya. Ya. Ya. Kalau nggak ada ya Pak Said, silakan Pak Said. Oke, Prof. Prof, kalau kita belajar filsafat itu kan kebanyakan yang kita pelajari itu kan yang sudah lampu-lampu gitu loh, Prof. Nah, adakah filsafatnya orang sekarang itu loh, Prof? Nah, itu. Oh, gitu ya. Itu. Baik. Kayak Rocky Gerung jadinya nih Pak Sid. Oh iya. Filsafatnya orang sekarang itu adalah filsafat kontemporer. Nah, filsafat kontemporer itu sekarang ini itu ditengarai, diidentifikasi berupa filsafat bahasa. Maka dari sekarang sampai akhir zaman itu kira-kira belum ada tanda-tanda untuk ganti. Masih filsafat bahasa atau filsafat analitik. Nah, oleh karena itu kenapa? Itulah sebabnya di dalam medsos itu ramai sekali orang berebut bahasa. Berlomba-lomba untuk menciptakan istilah-istilah yang heboh, yang hebat, yang powerful. Ya.
berlomba-lomba untuk menunjukkan kekuatan dengan bahasa. Kan begitu. Semuanya bisa dipandang dari sisi bahasa. Bahkan perang saja itu dianggap sebagai bahasa. Bahasa diplomasi. Ya. Perang. Matematika adalah bahasa. Kan begitu. Jadi oleh karena itu ya sampai-sampai orang itu demi kepentingannya kemudian mengorbankan bahasa, ya, yaitu misalnya menggunakan atau ya dengan adanya teori konspirasi. Teori konspirasi itu ya itu mbah-mbahnya kakek moyangnya kebohongan. Ya, teori konspirasi itu mbah-mbahnya kakek moyangnya kebohongan. Jadi dia ya pelindung daripada segala macam kebohongan ya teori konspirasi itu. Nah, di luar negeri banyak teori konspirasi yang besar-besar, kebohongan yang besar-besar. Gitu. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu bisa turun ke bumi itu karena dibohongi sama syaitan kan begitu kan. Kan begitu. Dulu ada perang Timur Tengah karena ada kebohongan katanya di sana bikin nuklir. Setelah diserang kalah, dicek ternyata nggak ada nuklir. Jadi kebohongan bisa macam-macam. Itulah sekarang era sekarang kita tidak heran ya. Jadi salah satu bentuknya adalah hoak. Hoak. Kadang-kadang orang memanfaatkan hoak juga ya untuk selamat dari keadaan yang merugikan gitu. Itu Pak Said. Jadi tentu pada akhirnya sebetulnya filsafat tidak berdiri sendiri. Ada layer-layernya. Baik layer paralel maupun layer vertikal. Ya. Dan tidak tunggal. Misalnya filsafat bahasa. Filsafat bahasa itu ya ada kaitannya dengan apa? Erat hubungannya dengan filsafat pragmatisme, gitu ya. Ada filsafat kapitalisme, ya. Ada filsafat utilitarianisme. Itu ciri-ciri apa? Filsafat zaman sekarang itu tanam. Jadi proyeksi ke depan ya tetap masih filsafat bahasa atau filsafat analitik. Gitu. Nah, kalau ditelusur filsafat bahasa atau filsafat analitik, kenapa disebut analitik? Analitik itu logis. Ternyata bahasa itu sebetulnya kan logika, kan begitu. Jadi orang yang logikanya baik, biasanya bahasanya baik, kan begitu. Jadi ada semacam kontribusi orang matematika itu bahasanya baik, tulisannya baik. Kan begitu. Itu Pak Said. Matur nuwun, Prof. Silakan yang lain. Sangat inspirasi. Yuk. Ya, Bu Linda, silakan bertanya. Kalau nggak ada, ya saya tunjuk gitu. Siap pertanyaannya, gitu. Yang lain nanti saya tunjuk. Mungkin dari kuis. Dari kuis boleh, silakan. Mic-nya Bu belum. Satu itu jauh, jawabannya itu teleologi. Ya Bu, dilangi lagi Bu. Suaranya belum bunyi tadi. Iya, baik Prof. Untuk pertanyaannya dari kuis tadi Prof, pada nomor 21 itu mengapa jauh dan jawabannya itu teleologi. Nah, itu bagaimana prinsipnya Prof? Ya, teleologi itu filsafat. Wadahnya semua unsur yang ditanyakan Pak Said tadi. Sekarang ke masa depan. Perakiraan, a priori, rencana, proposal, semua yang terkait dengan termasuk tujuan, ideal, dan seterusnya terangkum di dalam teleologi. Dan dia suatu karya dari Immanuel Kant juga. Immanuel Kant karyanya banyak. Silakan nanti dicek ya. Teleologi, tele bukan teo, teologi.
teologi itu filsafat ketuhanan. Begitu, Bu. Ada lagi, Bu Linda? Nomor berapa? Ya, baik. Cukup, Prof. Terima kasih, Prof. Oh ya. Nanti gantian saya bertanya. Saya pastikan pertanyaan saya dari kuis itu tidak ada satupun Bapak Ibu yang mampu menerangkannya. Makanya sebelum kedahuluan silakan cari kira-kira yang Bapak Ibu nggak mampu menerangkan itu, pilihlah sekarang ditanyakan dari kuis itu. Gitu. Bu Nela silakan. Ibu, Bu Nela, jangan lama-lama. Dari kuis juga, Prof. Prof. Nomor berapa? Mengapa berkurang itu memilih, Prof? Nomor berapa, Bu? Nomor 17. Ya. Ketika aku bicara dengan Bu Nela, ya, satu apa? Bapak Ibu yang lain aku kurangi. Jadi ketika aku bicara dengan Bu Nela, Bapak Ibu yang lain nggak kelihatan, Bu. Sebab sudah aku kurangi. Tapi ketika aku kemudian mau bicara dengan Pak Wahid, sorry aja, Bu. Bu Nela aku kurangi. Ya. Jadi tadi jawabannya apa, Bu? Kuisnya? Mengapa? Memilih. Mengapa berkurang memilih? Nomor berapa itu? Nomor 17. Nomor 17. Ya. Jadi supaya aku bisa memilih, harus aku kurangi. Dan sebenar-benar memilih itu adalah mengurangi. Memilih satu dari dua ya, dikurangi satu, yang satu nggak dipilih. Gitu. Memilih satu dari tiga, memilih calon presiden. Gitu. Ya dikurangi dua, tinggal satu, tersisa satu pilihanku, kan begitu. Gitu. Nah, filsafat daripada memilih atau mengurangi namanya adalah reduksionisme. Reduksionisme, direduksi. Ada yang lain, Bu Nela? Oh, enggak, Prof. Boleh, Terima kasih, boleh pertanyaannya lebih dari satu, tetapi bertanyanya satu-satu. Gitu. Saya bertanya semua, Pak. 50 soal, tolong dijawab semua. Oh, itu. Silakan Bu Nela mau tanya yang lagi, apalagi yang lain. Nah, kalau belum siap ya ganti. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan siapa? Pak Wahid, Prof. Wahid. Prof, itu dalam filsafat ada nggak sih, Prof, penjelasan tentang apa itu reinkarnasi gitu, Prof? Apakah filsafat itu percaya adanya reinkarnasi begitu, Prof? Turnuun. Penjelasannya secara intuitif, ya, dekat-dekat. Jadi filsafat itu kan pusat. Filsafat itu isme. Isme itu pusat. Tapi nggak cukup cuma pusat saja untuk menjelaskan filsafat. Ada kecenderungan. Ya. Nah, ada logika yang hampir bersamaan antara reinkarnasi dengan filsafat. Ya. Antara reinkarnasi dengan filsafat. Bahwa ya, metode hidup di dalam filsafat itu hermeneutika. Hermeneutika itu kalau diperas dalam matematika tinggal tersisa dua bangun geometri, yaitu siklik dan linear, lingkaran dan lurus. Dalam filsafat yang namanya siklik, lingkaran itu maksudnya ialah selain lurus. Bengkok-bengkok sedikit ya masuk siklik, ya. Kurva ya siklik, parabol ya siklik, apalagi lingkaran ya siklik, bola ya siklik ya.
Mengulang ya siklik. Nah, gitu. Jadi siklik itu kalau dalam bahasa Jawa apa namanya? Hermeneutika itu yang setara di dalam bahasa Jawa itu adalah cokro manggilingan. Cokro itu lingkaran, manggilingan itu maju berkelanjutan atau linear. Kenapa lingkaran? Minggu depan insya Allah masih ada hari Rabu. Kenapa linear? Karena minggu depan hari Rabunya itu tanggalnya beda. Gitu aja. Jelas lingkarannya pasti sambil berputar sambil berjalan ke depan. Maka dikatakan orang Jawa hidupnya cokro manggilingan. Wow, kalau begitu orang Jawa tuh hebat loh. Orang Indonesia ya hebat, cokro manggilingan itu kan luar biasa. Ya, Indonesia sudah setara nilai-nilai budayanya dengan bangsa Yunani. Yang di Indonesia itu ada cokro manggilingan kok. Nah, salah satu bentuk daripada cokro manggilingan itu adalah urip iku urup. Urip itu melingkar, urup itu linear. Api kalau urup kalau menyala itu kan naiknya ke atas. Kalau di Indonesia kan agak canggung ya. Agak canggung. Hidup itu menyala. Waduh, hidup menyala. Iyalah, baterai itu ya dikatakan hidup kalau menyala. Kalau nggak menyala ya nggak hidup namanya. Hidup itu menyala. Nah, apa reinkarnasi itu kan semacam pengulangan atau siklik. Ya, semacam pengulangan atau siklik lah. Perkara substansi pengulangannya, ya, kemudian kesasar kemana-mana, manusia jadi bekicot. Itu kan epistemologi, value, ya, etik dan estetikanya setempat, kontekstual. Oh, manusia bereinkarnasi jadi buaya. Ini dulunya buaya ini. Ngeri ya, hati-hati loh. Ada buaya darat. Oh, dia jadi manusia kalau udah mati jadi buaya. Nah, gitu. Itu kaitannya dengan keyakinan. Ya, kalau sudah keyakinan ya sudah, jangan didebat. Gitu. Namanya keyakinan, dasarnya keyakinan nggak usah didebat. Gitu. Tapi kita jadi mikir yang kira-kira ya, menuju berkecenderungan gitu ya. Seperti itu gitu. Termasuk di dalamnya reinkarnasi kan adanya hukum karma. Ya. Nggak mungkin terjadi hukum karma itu kalau nggak ada lingkaran. Ya, sekarang kamu begitu. Coba sekarang diputar lagi. Besok kamu kena. Karena kalau kemarin kamu begitu. Hukum karma namanya. Nah, tapi kalau lurus, melarikan diri. Enak aja. Maunya hidup. Ya cari untung ya. Yang lurus ya. Wah, saya hidupnya garis lurus kok, Pak. Oh, nggak terkena itu hukum karma. Sekarang saya bebas berbuat apa saja. Ya, nanti gampang melarikan diri ya. Iya, nanti cekat polisi ya ditahan ya. Tahan KPK ya. Di penjara jadi hukum karma juga akhirnya. Nah, itu nggak mungkin kalau nggak ada lingkaran. Jadi hidup itu unsur dasarnya itu cuma dua saja secara geometri. Oh, hebatnya matematika itu. Supaya saya bisa menemukan rumus itu harus saya kurangi. Bangun-bangun kurangi, kerucut dikurangi, bola dikurangi ya. Segitiga kurangi, segi empat kurangi, terus yang tersisa itu lingkaran dan garis lurus. Nggak bisa dikurangi lagi sudah. Ya, nggak bisa dikurangi lagi. Kalau mau dikurangi lagi ya bolehlah.
limit garis lurus atau limit lingkaran yang ketemunya garis lurus. Ya, menuju X menuju 0 gitu, gitu. Lingkaran X menuju 0 lalu lurus itu. Itu namanya manipulasi. Manipulasi itu metode bermatematika. Itu ya Pak Wahid. Nah, silakan. Ada lagi Pak Wahid, silakan. Boleh tanya 2, boleh. Daripada nanti terlalu sering bergilir, diputar, nanti kena hukum karma nanti. Silakan. Prof, tanya Prof. Pak siapa ini? Pak Wahid. Saya Pak. Pak Wahid, silakan. Prof kan sering menggunakan istilah hermeneutika nggih. Ya. Itu yang artinya apa? Lingkaran kehidupan ngoten nggih. Ya, ya, ya. Ya. Kalau saya cari-cari arti kata itu kok itu ternyata salah satu metode untuk memahami teks gitu. Nah, itu hubungannya gimana, Prof? Gitu. Nah, jadi kalau belajar filsafat itu memang harus ada gurunya. Kalau tidak, nggak nyampe-nyampe. Bisa nggak nyampe-nyampe. Gitu. Nah, ini itu guru di dunia ini yang tinggi tingkatannya filsafat. Kalau sudah masuk spiritual, namanya guru spiritual itu sembunyi. Tuh. Kalau guru dunia seperti saya masih dunia nih, ditempel-tempel pun pilihan yang ngambil cuma sedikit kan gitu kan. Nah, jadi hermeneutika. Hermeneutika itu dari kata-kata hermen. Itu aslinya bahasa Yunani ada nama dewa yang namanya dewa Hermen. Dulu belum ada agama, maklum ya, belum ada agama loh. 2000 tahun sebelum Masehi belum ada agama. Nah, orang Yunani sudah percaya ada dewa namanya Hermen. Dewa itu diyakini punya kemampuan 2 macam. Yang pertama, dia punya kemampuan menerjemahkan pesan Tuhan. Kemudian pesan Tuhan itu disampaikan kepada warga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya kemampuan menyampaikan permintaan warga. Permintaan warga itu dikirim ke Tuhan. Gitu. Ya. Jadi timbal balik hermeneutika. Makanya kalau disingkat hermeneutika itu bisa diartikan diterjemahkan dan menerjemahkan. To translate and to be translated. Maka pada era gelap atau abad ke-12 sampai abad ke-17 lah ya, 5 abad itu, di mana kebenaran didominasi oleh gereja. Nah, itu di sana dipakai metode untuk menerjemahkan kitab-kitab sucinya gereja. Teks-teks yang kaitannya dengan agama. Karena di situ menggunakan istilah to translate and to be translated. Dan seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah berkembang, hermeneutika bisa dipakai untuk pendidikan. Maka Bapak Ibu bisa peran hermeneutika dalam pengembangan pendidikan matematika misalnya. Ya, di Jepang itu sudah ada 20 tahun yang lalu sudah dikembangkan itu. Kan begitu. Maka artinya itu Pak Said, to translate and to be translated. Memang pada akhirnya bisa dipakai untuk itu. Tapi kalau kemudian kita kan belajar filsafat kan menggunakan bahasa analog. Ya. To translate and to be translated, menerjemahkan apa dan diterjemahkan oleh siapa, menerjemahkan siapa dan diterjemahkan oleh siapa, menerjemahkan hidup, menerjemahkan hidup. Maka semuanya terkena sinar matahari, diterjemahkan oleh daun-daun. Guru diterjemahkan oleh
muridnya. Pak Marsigit diterjemahkan oleh Pak Said. Pak Sahid diterjemahkan oleh Pak Sigit. Demikian seterusnya, interaksi belajar mengajar memenuhi. Suami menerjemahkan istri, istri menerjemahkan suami, gitu kan? Ya, presiden menerjemahkan rakyat, rakyat menerjemahkan presiden. Demikian seterusnya, dan itu terkena semuanya. Termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan Tuhan terkena hukumnya, kan begitu. Itu Pak Said. Oke, ketemu benang merahnya, Prof. Oh iya, ketemu ya, sama cokro manggilingan ya, urip iku urup. Wah. Nah, yang menjadi tantangan kita, ya, kalau Yunani bisa diangkat hermeneutikanya, kenapa cokro manggilingannya belum mendunia? Padahal kalau saya tanya, yang cokro manggilingan itu siapa? Orang Jogja? Iya. Apa cuma orang Jogja? Indonesia juga? Oh iya. India iya, Jepang iya, seluruh dunia juga memenuhi cokro manggilingan itu spiral kehidupan. Urip iku urup, ya, hidup itu menyala. Itu siapa? Orang Jawa? Apa iya cuma orang Jawa? Jepang? Iya. Australia? Iya. Itu dunia. Nah, gitu. Jadi tinggalan nenek moyang kita itu value-nya sangat tinggi, budayanya sangat tinggi. Kita sekarang berjuang. Nah, bangsa Indonesia, bangsa yang memperoleh tinggalan nenek moyang sangat berharga. Tinggalan kebudayaan, tradisi, kemudian artefak-artefak, Borobudur, Prambanan, keraton, dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita kerjakan, apakah sekarang ini aktivitas kita, budaya yang kita ciptakan sekarang ini, sudah setara, mampu, sejajar dengan kehebatan daripada tinggalan nenek moyang kita atau belum? Saya kok merasa belum. karena belum ada secara spesifik ya teknologi bagaimana membangun Candi Borobudur. Dan belum ada komisi. Kalau di dunia sudah ada komisi hak asasi manusia, tapi belum ada komisi cokro manggilingan. PBB, belum ada komisi urip itu urup orang PBB lah, itu perjuangan kita. Loh, kenapa yang ada baru Human Rights Watch, Komisi Hak Asasi Manusia? Itulah kemudian value itu value yang tertinggi, pikiran manusia, ya. Jangan atau belum atau tidak sempat menembus ke spiritual, tetapi gitu, pikiran tertinggi, kebaikan tertinggi itu universal, ya, universal. Kenapa? Lintas agama, lintas daerah, lintas suku, lintas negara, lintas bangsa. Loh, kalau begitu cokro manggilingan ya iya, tapi kok belum, itulah perjuangan kita. Ya. Jangan mentang-mentang wah sudah gini-gini, apalagi tinggalan kita malah dibom. Wah, itu konyol itu. Kita punya tinggalan yang begitu agung malah dibom. Gimana? Berarti itu bukan bangsa Indonesia itu yang ngebom. Bangsa luar ingin menghancurkan Indonesia, waspada gitu loh. Ya. Nah, luar biasa toh kejadiannya. Kan seperti itu kan. Silakan kalau Bapak Ibu yang mendampingi turis asing, orang Jepang, orang Belanda, Amerika, begitu datang ke Borobudur, mereka sudah kalah mental. Kena mental sudah. Langsung kita dobosi saja sudah. Apapun sudah percaya kok. Gitu. Iya. Nah, hebat ya. Gimana bisa bikin kayak gitu? Itu kapan itu? Wah, sekian ratus tahun yang lalu Indonesia sudah bisa bikin kayak gini. Gitu. Jangan-jangan sekarang Indonesia sudah bikin senjata nuklir, pangkat senjata nuklir. Pangkat nuklir, pangkat nuklir itu gimana? Nah, jangan-jangan gitu. Wah, luar biasa itu. Nah, sudah kena mental. Ketika saya dulu, ini Pak Said punya pengalaman itu kerjasama luar negeri,
menyelenggarakan konferensi. Dan ketika saya di JICA dulu kan juga begitu, ada profesor dari Jepang, begitu sampai ke Borobudur kagum dia. Dia bercita-cita pengen menyelenggarakan konferensi internasional matematika di Candi Borobudur. Tapi sampai sekarang nggak kelakon, toh. Belum sempat loh. Gitu. Hotelnya mahal-mahal, Prof. Oh iya, sekarang udah mahal-mahal begitu. Baik gitu ya. Baik. Yang lain silakan. Prof, izin Bu Eva, bertanya. silakan Bu Eva. Oke, Prof. Ini kembali lagi ke kuis tadi nih, Prof. Oke. Di poin ke-47, Prof, yang pertanyaan mengapa lupa. Tadi kan disampaikan bahwa jawabannya adalah epoche, begitu nggih. Nah, saya sudah coba menelusuri sedikit di Stanford Encyclopedia of Philosophy. Di situ menjelaskan bahwa epoche itu merupakan sebagai penangguhan atau penundaan penilaian terhadap realitas. Nah, saya masih kesulitan itu untuk mencernanya antara keterkaitan. Sedangkan kan kalau lupa itu kan kondisi kesadaran ya, Prof. Sedangkan kalau epoche itu metode fenomenologi kalau saya nggak salah. Nah, saya masih belum sampai untuk memahami keduanya begitu, Prof. Mohon. Benar-benar filsafat adalah penjelasannya. Orang itu menjelaskan dengan berpuluh-puluh macam variasi, style, gaya, kedalaman, ketuntasan, dan lain sebagainya. Ada penjelasan yang setelah dijelaskan malah nggak jelas. Gitu loh. Ya. Nah, makanya pentingnya ikut kuliah seperti itu. Ketika saya menjawab pertanyaannya Bu Eva Nur, kan saya juga memandang Bu Eva. Ya, sorry aja Pak Zahid, ya, Bu Ana, Bu Linda, Bu Kurnia, Pak Wahid, semua aku kurangi, ya, semua aku lupakan, sorry ya. Sekarang yang aku perhatikan Bu Eva, itu, sorry, yang lain aku lupakan. Kemana sih? Lupakan terus mereka sekarang pada di mana? Ketika aku lupakan, mereka sekarang berdomisili di rumah epokeku, di rumah epoke saya. Gitu. Bayangkan kalau saya naik motor dari rumah ke kampus, sekitar 10 kilo. Ya, kalau saya nggak bisa melupakan apa yang saya lihat sejak dari rumah sampai kampus, apa yang terjadi? Ya, wah, sampai di kampus saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, gitu. Nah, gitu kan? Nah, mungkin kejang-kejang itu. Kenapa ini Pak Marsikit kejang-kejang? Wah, Pak Marsikit ini nggak mampu melupakan apa yang dilihat dari rumah sampai kampus. Wah, ya, ada orang nyebrang jalan, ya, di pinggir jalan ada orang jualan, ya, ada lampu bangjo, ya, ada orang hampir tabrakan. Semua ingat betul 100%, coba bayangin. Maka itulah karunia Tuhan. Manusia diberi mekanisme. Mekanismenya ialah epoke. Itu mampu melupakan. Sementara, tadi katakan menunda, mampu melupakan sementara nanti dipakai lagi. Kenapa besok saya cepat juga ke kampus? Karena masih ingat jalannya, dipakai lagi. Nah, tapi tidak semua, prinsip-prinsipnya kan begitu. Nah, kalau dari sisi riwayatnya, epoke itu munculnya dari filsafat fenomenologi. Nah, filsafat fenomenologi itu oleh Husserl, maka sebenar-benar pencapaian, sebenar-benar ilmu, sebenar-benar apa yang kamu harapkan harus dimulai dengan perhatian. Ya, barang siapa tidak punya perhatian, ancamannya ialah tidak dapat apa-apa. Itu anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, si cantik, si tampan, semua
Kalau nggak ada perhatian, nggak akan dapat apa-apa. Setelah perhatian adalah kesadaran. Setelah perhatian itu kesadaran. Setelah sadar, dia mampu memilih. Oh, tadi ada suara dari mana? Dari mana suaranya? Oh, kayak suaranya Bu Eva. Dipilihlah Bu Eva. Nah, memilih. Setelah memilih, apa sih esensinya? Dikoneksikan, didiskusikan, ya, disempurnakan, jadilah kesimpulan. Kesimpulan itu ideal sempurna. Namanya kesimpulan. Maka rumah daripada kesimpulan adalah filsafat idealisme. Pikiran itu berjalan. Ketika memilih, pikiran itu satu estafet perjalanan, di depan filsafat dipayungi filsafat, di tengah dipayungi filsafat, di belakang dipayungi filsafat. Ketika memilih, filsafatnya reduksionisme. Ketika sampai kesimpulan, filsafatnya idealisme. Ya begitu. Nah, ketika menerangkan, ya, maka filsafatnya analitik. Nah, sebenar-benar menerangkan itu analitik. Kenapa analitik? Sebenar-benar menerangkan itu logis. Dan begitu. Itu ya, Bu. Jadi itu jangankan Bu Linda, Pak Ridho, ya, yang lain, istriku saja aku lupakan. Kalau aku nggak bisa melupakan istriku, gimana aku bisa menjawab pertanyaannya Bu Eva? Gitu. Tapi ketika aku ketemu sama istriku, ya sorry ya, semua aku lupakan. Sorry, masa gitu. Oh, aku hanya seseorang diri, punya kemampuan terbatas, atau ya aku lupakan lah ya. Gitu. Gitu Bu, Bu Eva, yang disebut dengan rumah epoke. Yuk berikutnya, silakan. Suaranya, siapa yang bertanya, mic-nya dinyalakan. Prof. Siapa? Nela, Prof. Nela. Oh, silakan Bu. Bu Nela, silakan. Kalau secara ontologis, teorema-teorema dan definisi-definisi dalam matematika itu termasuk dalam yang mana, Prof? Maksudnya apa? Mau bertanya apa, Ibu? Jangan tekstual. Langsung saja mau bertanya apa itu. Nggak usah Kan baca, yang nggak usah baca, spontan saja. iya ini nggak baca, Prof. Ya, Nggak spontan baca. saja sekarang mau tanya apa. Kan ada teorema. Contohnya dalam analisis real itu kan ada teorema-teorema ya, Prof. Itu kalau diterjemahkan ke ontologis, teorema itu termasuk yang mana, Prof? Dalam matematika, ya, gitu, semua rumus itu prinsip. Ya. Dalam matematika, semua rumus itu prinsip. Dalam filsafat analitik, maka semua bahasa itu rumus. Semua bahasa itu rumus. Ya, jangan dikira. Karena apa? Karena rumus itu bahasa. Karena rumus itu bahasa. Apa dikira rumus itu bukan bahasa? Oh, bahasa tuh. Nah, matematika murni. Ya. Matematika murni itu disebut sebagai ilmu yang berlandaskan. Ilmu yang mempunyai dasar. Dasar matematika apa? Matematika itu apa? Asumsi atau definisi atau kesepakatan. Itu dasarnya. Kemudian setelah itu dibuat struktur. Apa dasarnya membuat struktur? Aksioma. Isi strukturnya teorema. Logikanya dan validitasnya, bukti-buktinya. Gitu. Jadi rumus-rumus itu sebetulnya adalah idealisasi dari keadaan dan proses-proses hubungan antara definisi, aksioma, dan teorema. Jadi suatu rumus-rumus. Kalau dikatakan ilmu yang berlandaskan, apakah ada?
ilmu yang tidak berlandaskan. Ilmu yang berlandaskan disebut sebagai fondasionalisme, bukan fundamentalis. Kalau fundamentalis itu berpikiran tentang fondamen. Itu biasanya politik, itu tujuannya mengganti dasar negara, ngeri. Ya. Itu. Nah, matematika ilmu yang berpondasi. Apakah ada yang lain ilmu-ilmu yang berpondasi? Banyak. Keluarga. Fondamen dari keluarga adalah pernikahan. Fondasi dari keluarga itu pernikahan. Terus apalagi? Oh banyak. Beragama. Fondasi dari agama itu adalah keyakinan. Oh. Berarti Indonesia bernegara? Ada. Dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu dasarnya. Jangankan negara, gedung saja berfondamen. Ya, gedung saja berfondamen. Ya, fondasi yang lebih kuat daripada semua fondasi itu apa? Tadi sama Bu Nela. Fondasi yang lebih kuat dari semua fondasi itu apa? Kalau bangunan itu Agama, kalau bangunan. doa. Oh, sudah pernah ya. Doa. Iya, doa. Ada ilmu yang tidak pakai fondasi. Namanya disebut anti-fondasionalisme. Anti-fondasionalisme apa contohnya? Intuisionisme, filsafatnya intuisi. Pengetahuan, intuisi itu pengetahuan. Intuisi itu ilmu. Nah, contoh ilmu intuisi itu apa? Pengetahuan tentang rasa sayang. Maka beda antara mengetahui rasa sayang dan memiliki rasa sayang. Itu mah beda. Sejak kapan kita mempunyai rasa sayang? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Karena apa? Itu dasarnya pengalaman. Sejak kapan? Nggak ngerti. Oleh siapa? Nggak ngerti. Itulah namanya tidak berlandaskan. Ada pendidikan matematika intuisionisme. Artinya apa? Dia tidak menggunakan rumus-rumus yang sudah dibuat sebelumnya. Enggak. Dia berangkat dari apa yang sudah diketahui oleh siswanya. Udah kamu tahu apa sekarang? Ya sudah, terus. Nggak terasa berkembang terus. Kan begitu. Gitu Bu Nela. Tadi pertanyaan apa? Saya nanti lupa. Ya, Prof. Udah, Prof. Terjawab. Apa tadi pertanyaannya apa? Teorema dalam matematika itu masuk ontologi yang mana? Oh, gitu ya. Teorema-teorema itu sebagai idealisasi ya dari kondisi sebelumnya. Ya, begini maka teorema bisa dibuktikan, Baik, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Tidur itu tidak harus pejam mata. Mata terbuka lebar-lebar 100% bisa juga sedang dalam keadaan tidur. Loh, kenapa? Disuruh bertanya, tidak mau bertanya. Maka dijajahlah Indonesia 350 tahun. Karena apa? Indonesia ketika ketemu Belanda dalam keadaan tidur. Ciri-ciri bangsa yang tidur nggak mampu bertanya. Maka lahirlah filsafat rasionalisme, skeptisisme dari René Descartes. Descartes itu bingung sebab dia itu mengalami hal yang sama, dua alam fenomenanya sama. Baik mimpi maupun tidak mimpi selalu saja di luar jendela itu warnanya putih, penuh dengan salju. Sampai-sampai dia tidak bisa membedakan. Ini aku mimpi atau tidur. Maka dia mencari kepastian. Yang jelas, mimpi
tidak bisa dicari kepastian. Kan begitu, nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan. Wah, nanti malam aku pengen ketemu bidadari mimpi, nggak ada jaminan. Ya, tahu-tahu ketemu genderuwo, nggak ada. Yang ada jaminan kepastian yaitu yang tidak mimpi. Nah, kemudian menemukanlah René Descartes. Oh, ini aku jelas tidak mimpi aku. Kenapa? Aku sudah menemukan kepastian. Apa kepastiannya? Aku bisa bertanya. Gitu ya. Aku bisa bertanya, berarti aku tidak tidur. Kan? Nah, sekarang apakah silakan mahasiswa semuanya? Kok kelihatannya masih lebar-lebar? Buka kacamatanya, penglihatannya loh. Silakan bertanya. Kalau tidak mau bertanya, menurut Descartes ya, maka Anda semuanya dalam keadaan tidur gitu loh. Wow, Anda tidur saja menghasilkan filsafat. Gitu. Skeptisisme bersifat skeptis dia. Rasionalisme itu. Siapa mau bertanya? Atau mari kita tidur. Izin, Prof. Oh, boleh siapa? Saya nggak tidur, Prof. Udah bangun nih, Prof. Kurnia. Iya, Prof. Ya, silakan. Izin bertanya nih, Prof. Ini mungkin curhat juga ya, Prof ya. Ya. Ini sudah 3 kali kuis, Prof, dan 5 kali pertemuan. Saya rasa filsafat itu sulit kali untuk dimengerti, Prof. Itu dari 5 pertemuan saya perhatikan setiap kuliah mungkin saya pusing, Prof. Ya. Mendengar penjelasan Prof kan artinya pesan yang disampaikan tidak sampai ke pikiran saya, Prof. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, Prof, Antar dulu satu-satu saja pertanyaannya. dari kuis, Prof. Tanya saja satu saja. Ya. Jadi Bapak mau maksa. Ya, gimana caranya, Prof? Ya makanya pikiran Bapak saya itu mau maksa. bertolak Makanya belakang, Prof. dulu pertanyaan saya. Bapak mau maksa. Ya. Sekarang saya bertanya, sampai di mana batas antara keikhlasan dan memaksa? Nah, sebenar-benar hidup itu adalah takdir dan ikhtiar. Ya. Nah, bukan dalam konteks pemaksakan kehendak. Gitu. Tapi dalam konteks ya mencari hikmah dan rasa syukur. Begitu. Jangan kan Bapak baru sekali, Bu, Noka itu S1 kuis, S2 kuis, S3 kuis. Nanti sampai S6 ya tetap kuis, ya tetap jawabannya ya betul 3. Ya karena apa? Kuisnya Pak Mari segitu spontan. Nggak bisa dihafalkan. Ya, malam-malam jam 2 bikin kuis, ya jam 2 juga dikirim WA gitu loh. Ya. Nah, apa tuh hikmahnya? Alhamdulillah, bersyukur. Pak Kurnia dapat 0. Itu yang terbaik modal untuk belajar filsafat. Terhindar dari kesombongan, Pak. Begitu hikmahnya. Manfaatnya semacam, coba sombong itu baru kita lihat di televisi. Gitu. Begitu sombong langsung dijarah. Gitu. Habis hartanya, coba. Gara-gara apa? Kesombongan. Gitu. Sama, belajar filsafat kalau sombong juga nggak dapat apa-apa, Pak. Ini belum ditambah lagi nanti bacaannya yang sulit-sulit, Pak. Ya, itu tujuannya semata-mata untuk mencari hikmah kehidupan ini, Pak. Dan begitu. Nah, jadi Bapak sekarang sebenar-benar filsafat adalah mindset. Ya. Iya, Prof. Jadi kalau memaksa itu mindsetnya belum kena. Maka sekarang atur keseimbangan. Ya. Antara keikhlasan, antara berserah diri, loh, dan ikhtiar, gitulah. Begitu, Pak. Baik. Terus yang kedua apa, Pak? Pertanyaannya, silakan. Yang kedua menyambung dari tadi, Prof. Memang, tapi dari segi kuisnya, Prof, memang kan nilai saya 0, 0, 0 terus itu, Prof. Pikiran saya itu kan, kenapa saya salah terus gitu, Prof? Ya, Prof. itu. Jadi sekali lagi, kuis itu jawabannya banyak. Kalau satu itu jelas salah. Jadi sementara ini saya tuh salah, Pak. Karena jawabannya cuma satu. Jawabannya yang benar itu banyak. Kan gitu.
Nah, masalahnya filsafat itu adalah isme. Isme itu pusat pembicaraan dan tidak cukup banyak isme itu saja. Filsafat adalah kecenderungan. Pak Marsikit berkecenderungan menjawab apa? Yaitu ini pertemuan yang ke-5. Kan gitu kan? Masih ontologi. Ya begitu, ontologi itu metafisik di situ. Nah, kan begitu. Nanti untuk minggu ke depan sudah epistemologinya. Kan seperti itu. Baik, begitu Pak. Ya baik, Prof. Berikutnya silakan yang ingin bertanya. Sudah? Mohon izin bertanya, Prof. Oh, boleh. Kalau tadi Pak Kurnia bertanya kenapa saya nggak paham-paham gitu. Kalau saya pengen bertanya, Prof, apa namanya, mengapa sih kita perlu belajar filsafat ketika kita menyiapkan diri menjadi seorang guru matematika kayak gitu. Begitu, Prof. Baik, Bu Noka, filsafat adalah olah pikir. Kenapa sih Bu Noka perlu berpikir? Ya sudah, jawab sendiri. Ya sudah, jawab sendiri. Bagaimana akibatnya kalau tidak berpikir? Tidak bertanya aja terancam tidur. Apalagi nggak berpikir. Loh, Indonesia yang tertidur 350 tahun, hilang segalanya di bawah Belanda, nggak sadar kita. Itu kerugiannya, Bu, harta benda, Bu. Oh, bisa dunia dan akhirat hilang nanti. Kalau kita nggak mau berpikir, oh gitu. Ya, yang lain. Izin bertanya, Prof. Silakan. Berkaitan dengan kuis. Bu siapa ini? Siti Ruqoyah, Prof. Oh, Bu Siti, silakan. Oke. Izin bertanya berkaitan kuis, Prof. Nomor 45 itu mengapa sakit? Itu jawabannya adalah para. Oh iya. Mohon izin penjelasannya, Prof. Sakitnya logika itu paralogos. Dalam filsafat paralogos. Kalau sakitnya sosial itu paranormal mungkin ya. Mungkin. Nanti ada yang tersinggung gitu. Tapi kalau sakitnya atmosfer itu anomali. Kalau sakitnya darah itu komplikasi. Sakitnya dengkul itu kesleo. Jadi diksinya beda-beda, Bu. Sesuai derajatnya. No, masalah kesalahan raja sama dengan kesalahan rakyat. Cari ya kata-kata yang tepat. Gitu. Bertanya saja macam-macam loh. Bertanya itu macam-macam fungsinya kalau di Indonesia karena budayanya tinggi. Bertanya itu bisa perintah loh. Kalau bertanya, ya, ini kapan dipindah? Oh ya Pak, Mas sebentar Pak, nanti akan saya pindah. Ini pimpinannya tanya ini mau menyuruh memindah meja pada karyawan itu. Tanya, ini kapan dipindah? Itu bertanya kok ya. Karyawannya sudah, oh ya Pak, nanti saya pindah. Udah. Walaupun bertanya itu mengandung maksud perintah. Lu kenapa bisa begitu? Wah, Indonesia budayanya tinggi kok. Ya, value-nya bertingkat-tingkat, macam-macam. Gitu ya. Baik. Berikutnya silakan. Tadi saya bisa memilih satu pertanyaan di mana saya perkirakan tidak satu pun Bapak Ibu mampu menjelaskannya. Nah, kira-kira pilih silakan pertanyaan yang mana. Sebelum saya tanyakan terlebih dulu. Izin, Prof. Ya, silakan. Dari kuis mungkin yang saya belum Ya, nomor paham berapa? itu yang nomor 30, Prof. Mengapa haus itu realita? Apa? Haus, mengapa haus itu jawabannya realita. Ya, baik. Jadi spiritual di bawahnya filsafat, gitu. Filsafat di bawahnya psikologi kan. Psikologi di bawahnya itu bentuk-bentuk dan realita-realita. Itu gampang gitu. Lo nyatanya haus kok ya.
Kalau gitu kan sulit. Oh, kenyataannya haus kok. Oh, ya. Apakah mimpi? Enggak, aku ya haus betul. Ya, nggak percaya ya? Nggak percaya Pak Sigit haus? Oke lah. Aku ambil gelasku. Aku aduk-aduk ya kopiku. Kenyataan kok. Wah, aku kenyataan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, gitu. Ya. Allahumma barik lana fima rujaqtana wa qina adzabannar. Itu. Kenyataan kok haus kok. Ya. Nah, jujur saya. Salah satu ciri orang jujur adalah kalau ngomong sesuai dengan kenyataan atau realita. Gitu ya Pak. Oh, barang mudah jangan dipersulit. Itu tak rasa-rasakan. Tak rasa-rasakan kayak jebakan itu. Jebakan biar ini mumpung sedang tinggi-tingginya berpikir ideal itu. Melayang-layang di langit. Coba aku tanya yang gampang itu ya. Wah, ternyata yang mudah dibikin sulit gitu. Bahwa harus kenyataan jadi sulit memahaminya. Waduh. Nah, kenyataan harus kok gitu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebenar-benar kenyataan itu adalah bayangan dari pikiran. Bayangan dari pikiran. Nanti Bu Noka bilang sama suami, Pak, tolong nanti aku mau praktek filsafat. Itu ya. Aku nanti kalau tidur tolong ditanya dosennya filsafat siapa namanya. Kira-kira Bu Noka bisa jawab enggak? Tidak, Prof. Gitu. Ngaku toh, ngaku. Hilang Pak Marsigit. Nggak ada lagi kenyataan Pak Marsigit. Karena apa? Bu Noka tidur. Nggak ada lagi bayangannya. Ternyata yang hilang nggak cuma Pak Marsigit, Gunung Merapi juga hilang. Laut Selatan juga hilang. Jakarta juga hilang, Tokyo juga hilang. Tetangga semuanya juga hilang. Bu, tetangga sebelah itu namanya siapa, Bu? Diam saja itu nggak bisa jawab. Oh, hilang ternyata. Jadi semua peraturan, ya, Permendikdas, Permendikti, itu sebetulnya kalau mau lengkap, diberi catatan. Peraturan ini berlaku bagi orang-orang yang tidak tidur. Ya, kalau tidur nggak berlaku dia. Itu. Kalau tidur mana mungkin? Oh, kalau aku tidur kok nggak berlaku. Maka yang aku dengar, yang aku lihat itu adalah bayangan dari pikiranku semua. Apa bisa kita memikirkan yang tidak bisa kita pikirkan? Apa bisa kita memikirkan yang tidak ada? Enggak bisa lah. Itu maksudnya. Jadi yang kita lihat, yang kita bapak, yang ditulis, yang dilihat di Google macam-macam itu adalah pikiran Bapak. Jadi kalau Bapak itu search di Google, ya naik kendaraan pakai Google Map, sebetulnya Bapak itu sedang meniti pikiran sendiri. Kan begitu. Oke. Silakan Bapak Ibu mau tanya lagi siapa? Bu Linda ini sudah senyum-senyum tadi kok belum bertanya-tanya. Supaya tidak tidur, Pak. Tidak menjamin loh. Walaupun tersenyum ya ada kok orang tidur sambil tersenyum gitu ya. Ayo Bu Linda mau tanya apa? Baik, izin bertanya, Prof. Begini, menyinggung dengan apa keyakinan yang tadi dibahas oleh Pak Wahid begitu ya. Nah, di sini kan beberapa para ahli seperti Immanuel Kant begitu ya, terus David Hume, terus René Descartes atau Auguste Comte itu kan mereka itu mencetuskan beberapa teori begitu ya. Nah, apakah berbagai teori atau hasil temuan dari para ahli tersebut bisa dipercaya begitu ya, atau pandangan kita
pada hasil temuannya itu harusnya seperti apa begitu, Prof. Yang mana kita tahu bahwa secara filsafat itu kan sesuatu objek yang ada itu mungkin bisa dikatakan ada, mungkin dan tidak mungkin begitu ya. Nah, itu kira-kira seperti apa, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, baik. Mengenai pertanyaan itu, ya, sebenar-benar ilmu, ya, sebenar-benar ilmu tidak adalah ilmu yang terpencil, ya, tidak adalah ilmu yang terpisah. Semua ilmu terkait satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bercita-cita ingin hebat, ya, menciptakan metode pembelajaran itu. Ya, saya ingin mengembangkan metode pembelajaran matematika dengan metode pencilaan. Ya, ya, metode pembelajaran matematika pencilaan satu. Lagi, saya ingin mengembangkan metode pembelajaran matematika pendekatan kesurupan. Ngeri, ngeri. Ya. Wah, lagi, aneh-aneh. Saya ingin mengembangkan metode jumpalitan. Belajar matematika sambil jumpalitan loh. Wah, tadi putra-putranya Bu Noka, wah ramai banget ya. Seneng itu, saling membelajarkan satu dengan yang lain. Itu hebatnya ya Bu. Wah, putranya lebih dari 1, 2, 3, 4 ya, alhamdulillah. Bisa saling membelajarkan. Ya. Nah, sementara dia sedang hafalkan sana jumpalitan. Nah, jadi hafalannya terkait dengan jumpalitan. menjadi termotivasi. Tapi setelah dicari di Google nggak ada itu metode jumpalitan. Cari referensi juga nggak ada. Ciri, gitu, ciri khas kalau tidak valid tidak ada di referensi. Ya, nggak usah lah. Teori itu mengalir, filsafat juga mengalir. Nah, apalagi filsafat itu digali secara mendalam, radik, ya, ya, dan ekstensi, ya. Nah, karena itu maka sulit sekali untuk membantah. Contoh, ini contoh, ya. Ada 2 prinsip, yaitu prinsip identitas dan prinsip kontradiksi. Prinsip identitas itu adalah prinsip logika, yaitu prinsip kesamaan, konsistensi A sama dengan A. Gitu. Dan itu prinsip ideal. Hanya bisa terjadi di pikiran. Silakan kalau mau nggak setuju. Kalau nggak setuju silakan. Mau tidak mau kalau nggak setuju di dalam filsafat, apa ada ya ada. Harus cari tandingannya. Harus buat tandingannya. Lah mana? Kalau nggak buat tandingan namanya ya tidak bisa disejajarkan dengan para filsuf. Plato mengatakan, Plato loh. Sebenar-benar matematika adalah ciptaan Tuhan. Finish, sudah selesai. Apakah Bu Linda percaya? Enggak, Bu Linda tuh enggak percaya. Apalagi Socrates, apalagi Aristoteles. Aristobasa. Ya, Aristoteles, tapi dia membuat tandingannya. Enggak lah. Enggak kayak gitu. Kalau saya matematika itu membudaya. Matematika itu dapat dicipta melalui pengalaman siswa. Itu sesuai dengan prinsip konstruksi di sekolah. Nah, maka ada 2 aliran. Itu gunanya mahasiswa yang kritis. Jadi Bu Linda terbuka untuk tidak setuju kepada semua para filsuf. Terbuka. Tapi ditunggu apa filsafatnya Bu Linda. Nanti akan lahirlah Lindaism. Atau Lindaisme bahasa Indonesianya. Lindaism. Ngapa sekarang? Ngomong. Ya kalau enggak, ya tertelan. Tertelan saja.
Pak Marsigit ngomong kayak gini, apa sih kedudukannya? Pak Marsigit selama ngomong banyak kayak gini, kalau nggak baca referensi namanya intuitif. Hanya berdasarkan pengalaman nggak bisa dijadikan sebagai referensi. Referensinya ya walaupun jelek-jelek yang tertulis seminar internasional, ya, jurnal atau buku, itu baru bisa nanti filsafatnya apa, filsafatnya apa, filsafatnya apa gitu. Baik, itu Bu Linda. Betul, memang nggak bisa dipercaya separuh dunia, gitu. Tapi harus bikin separuh dunia yang lain, kan begitu. Pak Ghazali, silakan bertanya. Terima kasih, Prof. Ini saya agak sedikit penasaran di kuis kalau saya Prof nomor 40. Apa? Ini mengapa kosong itu jawabannya mitos. Nah, saya mikirnya ada relevansi dengan Mengapa apa? mengapa kosong itu Oh, jawabannya kosong. kan Ya, mitos. ya, ya. Oke. Nah, ada relevansi antara apa yang disampaikan minggu lalu ketika pikiran saya kosong, tetapi Pak Kurnia memberikan pantun. Jadi meskipun pantunnya mitos, tapi ada hal yang bisa saya pikirkan gitu, Prof. Gimana kira-kira itu, Prof? Ya, ini artinya kenapa kosong? Kosong itu dalam arti pikiran kita yang kosong. Oke lah, kalau yang dimaksud itu pikiran yang kosong itu artinya diartikan kita tidak berpikir. Maka dalam filsafat ini hanya dua saja. Kalau tidak berpikir namanya mitos, kalau berpikir namanya logos. Sudah gitu aja. Maka kosong itu adalah mitos. Kan begitu. Tapi kalau dari sisi metafisiknya, di sebalik yang fisik, kalau gelas ini kosong, apakah bisa aku mengosongkan gelas? Airnya dikosongkan, tapi dia terisi oleh udara. Kan begitu. Demikian seterusnya. Maka tidak pernah terjadi benda itu kosong. Pasti selalu berisi. Kan begitu. Begitu Pak Ghazali. Ada yang lain? Dicari kuis nomor berapa yang kira-kira nanti ditanya yang kemudian tidak bisa menjawab semuanya. Nyambung, Prof. Oh, silakan. Tadi pikiran kosong artinya tidak berpikir gitu, Prof. Nah, pikiranku sudah kosong loh. Nah, itu kan diam ya, silakan Pak Said, silakan. Ya. Jadi sebenarnya pikiran itu bisa kosong nggak, Bro? Nah, berpikir itu punya objek. Ya, berpikir itu punya objek. Objeknya adalah yang ada dan yang mungkin ada. Itu. Nah, kosong dari apa? Dari objeknya. Ya, maka aku pikiranku kosong kok. Kosong dari apa? Dari objeknya. Objeknya apa? Objeknya itu transaksi. Oh, aku sudah tidak melakukan transaksi, toh. Ya. Nah, kan gitu. Nah, jadi kalau karena diminta ditindaklanjuti, contohnya diperpanjang. Ya. Karena minta ditindaklanjuti, contohnya diperpanjang karena menuju spesifik. Tapi kalau mau meningkat filsafatnya dipotong lagi. Ya, kosong titik. Nah, kemudian kan jadi masalah, kosong dari apa? Dari transaksi. Aku memang sedang tidak melakukan transaksi kok. Pikiranku sedang kosong. Nah, gitu kan? Kosong dari apa? Karena tadi ada pertanyaan, apa sebenar-benar, loh, katanya tadi Pak Marsigit nggak bisa kosong. Ya. Nah, kalau ditanya, ternyata gelasku itu kosong. Kosong dari air. Oh, bisa toh? Karena apa? Karena diperdalam. Diperpanjang lagi menuju contoh, menuju realita. Kan begitu. Ya. Gitu Mas Said. Silakan Pak
Yuwono. Iya, Bro. Izin bertanya tentang kuis tadi, nggih. Nomor berapa? Nomor 38, Prof. Bang. Mengapa keluar jawabannya adalah sintesis? Baik. Keluar dalam arti adalah pikiran. Pikiran yang keluar itu adalah menghasilkan antara tesis dan antitesis. Hasil daripada tesis dan antitesis adalah sintesis, kan gitu. Sudah? Keluar dalam arti menghasilkan di situ. Gitu. Yang lain, Pak, Yono, silakan. Lanjut lagi, kuis lagi, nggih, Prof. Ya. Yang nomor 39 yang berikutnya, Prof. Mengapa jatuh sama dengan determin? Nah, ini yang penting yang akan saya tanyakan tadi. Mungkin Bu Noka bisa jawab. Silakan Bu Noka. Apa kira-kira jawabannya? Mungkin ingat dulu S1 maupun S2. Apa ya, Prof ya? Filsafat itu karena banyak, kalau nggak direkam lupa. Gitu kan? Ya. Arti daripada determin coba sekarang dicocokkan dengan sumbernya. Sekarang dicocokkan dengan Google atau dengan DeepSeek atau dengan apa satu lagi? Ya, ChatGPT. Silakan dicari Bapak Ibu. Ya, determin maksudnya apa? Nanti kita shortcut, kita ambil jalan pintas melalui kuliah. Maksudnya apa, maknanya. Karena kalau di dalam penjelasan bisa semakin tambah bingung. Kan begitu. Sudah, Pak Yuwono sudah belum? Ketemu belum? Menurut Google, apa arti daripada determin? Atau tepatnya determinisme. Kalau saya ngetik di Google munculnya determinan. Bukan itu, determinisme. Itu kan matematika, determinan. Membatasi, Prof. Membatasi. Ya, apalagi Pak Rito ini cari. Determinisme atau determinism bahasa Inggris. Apa artinya? Determinisme. Segala sesuatu terjadi karena sebab tertentu, Prof, dan tidak bisa dihindari. Coba diulangi Pak Kurnia yang pelan-pelan, yang keras. Yaitu pandangan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab tertentu dan tidak bisa dihindari. Pak Kurnia paham? Paham, Prof. Maksudnya Paham. mungkin semua hal yang terjadi di sini pasti ada sebabnya, Prof. Ya, tapi itu maksudnya ya. Iya, Prof. Apa bedanya dengan hukum sebab akibat? Baik, Pak. Gampangnya begini, Pak. Saya beritahu. Determinisme itu, ya, determinisme itu bentar. Saya mau cari kunci. Ini kunci mobil saya. Ya. Yang namanya determinisme itu adalah jatuhnya sebuah sifat terhadap sifat yang lain. Saya akan menjatuhkan sifat tisu ke dalam atau ke atas kunci mobil saya. Maka kunci mobil saya warnanya berubah jadi putih. Ya. Ya kalau dinalar pakai definisi itu ya benar juga sebagai akibat yang tidak bisa dihindari loh. Tapi maksudnya apa? Bisa nggak mengkomparasikan antara definisi tadi dengan penjelasan Pak Marsigit? Bisa nggak dikomparasikan? Bingung, Pak. Oh iya, memang kayak gitu kadang-kadang malah bingung gitu. Maka di dalam filsafat itu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya.
Ya, tembok kuning kemudian dicat baru jadi putih, maka cat putih namanya bersifat determinasi, determinis. Ya. Pak Marsigit bisa bicaranya keras, ya, sehingga aku tidak mendengar ya, panggilan suami. Karena Pak Marsigit kuliahnya dengan suara yang keras. Pak Marsigit suaranya bersifat determinis. Kan begitu. Jangan ribut. Nggak ada Pak Marsigit duduk di situ loh. Sungkan kita, jangan ribut. Nah, secara tidak langsung Pak Marsigit duduknya sudah bersifat determinis. Gitu? Wah, ini matahari, sinar matahari itu determin terhadap tumbuh-tumbuhan. Yang kaya determin terhadap yang miskin. Yang kuat determin terhadap yang lemah. Yang pangkatnya tinggi determin terhadap yang pangkatnya rendah. Guru, pekerjaan guru itu selalu determin saja kepada muridnya. Kuisnya Pak Marsigit itu bersifat determin. Sebab membuat mahasiswa menjadi pusing. Wah, Pak Marsigit itu determin. Maka dalam bahasa jadi ada istilah determinasi. How determine dia? Coba sekarang siapa yang ngerti? How determine he is? Apa? Siapa yang ngerti maksudnya? How determine he is? Ayo, ini bahasa Inggris. Ya. Kalau lulus bisa ke Inggris. Ya. Siapa yang ngerti? How determine he is? Ada yang ngerti? Oh, saya terangkan. How determine he is itu maksudnya adalah betapa wibawanya dia. Coba dicek di Google. Coba dicek di Google. Ketik sekarang. How determined he is. Apa artinya Pak Said? Apa artinya? Ayo. Bu Ana sudah? Apa artinya? Bu Eva? Apa artinya? Betapa gigihnya dia. Oh, betapa gigihnya dia bisa. Betapa wibawanya dia bisa. How determined dia. Batu kecil bersifat batu besar bersifat determin terhadap batu kecil. CC-nya gede, determin. Gitu. Maka anak muda itu suka belombongan knalpotnya karena dia ingin ikut-ikutan determin ya, mengganggu telinga orang lain. Ya begitu. Ya. Yang muda bisa juga determin kepada yang tua, mentang-mentang muda, ngajak jalannya cepat. Oh, yang tua pontang-panting, gitu. Yang sehat determin kepada yang sakit. Itulah filsafat determinisme. Sebenar-benar penggoda, pemicu determinisme yang kuat itu adalah pangkat dan kekuasaan. Guru itu depan murid kuasanya tinggi, maka dia gampang marah. Gampang marah tuh, how determine dia. Betapa wibawanya dia. Suka menghukum, suka memarahi, segala macam. Segala macam tetap bengek. Yang menunjukkan bahwa guru itu bersifat determine. Gitu. Dan begitu. Ini penting banget tuh filsafat itu. Penting banget. Gitu. Mana mungkin untuk istri bisa maaf. Maaf. Jatuh suami menjatuhi istri. Ya maaf ya. Jadilah banyak keturunan. Gitu. Gitu. Jatuh dari langit ke bawah determin. Sinar ya, sinar matahari jatuh ke bulan. Bulannya menyala determin. Begitu. Dalam arti yang besar. Jilbabnya ibu-ibu itu determin sehingga warna rambutnya nggak kelihatan. Maka gitu ya, determin ya determin, tetapi ya
sesuai dengan situasi dan kondisinya. Gitu loh. Karena apa? Tidak adalah sebenar-benar hidup atau ciptaan Tuhan tanpa determin. Begitu. Orang sudah meninggal saja kena determin kok. Di kota-kota besar kalau makam tuh kalau nggak dikasih pajak, dikasih biaya, lama-lama disingkirkan. Ngeri ya, ngeri. Lama-lama bisa hilang makam itu. Karena nggak kasih iuran untuk perawat. Ya. Determin, kena determin. Ya. Penggusuran determin. Kan begitu. Begitu Pak. Ya. Oke. Sekarang kita sampai jam berapa ya Bapak Ibu? Prof, sudah terlewat tadi Prof, 19.40. Sudah lewat berapa? Tadi harusnya 19.40 Prof. Sorry. Aduh, maaf ya. Waduh, saya pasti mau menerangkan yang lain-lain ternyata sudah lewat. Maaf ya. How determine Pak Marsikit. Saya maaf, kelupaan saya determin menjatuhi Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu tuh nggak ada yang berani mengingatkan saya. Oke, saya ingin kirimkan Bapak Ibu. Bentar. Saya akan kirimkan buku yang kedua. Buku yang kedua. Oke. Saya akan kirimkan buku yang kedua. Oke, baik. Ibu dan Bapak sekalian, itu tadi yang saya janjikan. Itu buku yang kedua, buku yang sulit dipahami lah. Gitu ya. Gitu. Baik, mudah-mudahan ini ketemu hikmahnya untuk yang kesekian kalinya begitu. Baik, saya minta maaf atas kekurangan, kesalahan saya telah melewati jam. Gitu. Saya mengucapkan selamat berkarya membaca. Semoga sukses cita-cita Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan berkah. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Disilakan. Alhamdulillah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa. Ginun. Turun Prof. Terima kasih, Prof. Tuh besok belum ada Bapak dan Ibu penanggap dan moderator. Oke, monggo Bapak Ibu disepakati dulu sebelum besok kuliah untuk Record isu-isu dulu. Ya, yang kontemporer. punya giliran kan besok ya.